Bulan Hatari. Atau dari dua tampilan tadi, atau dari dua narasumber yang tadi ini bisa dikolaborasi, nanti kita saksikan bersama. Ini sudah seperti menurut penjenengan dari kacamata pendidik akademisi maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak, Ibu, Mas, Mbak, sudah hadir semua. Salam kenal, saya Anton Bustadi. Saat ini saya masih mengajar di ISI Surakarta maupun di UGM. Jadi ada dua kampus yang saya ampu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di malam ini. Namun sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada Arhus dan Arsip Perpustakaan Daerah yang sudah mengundang saya datang kemari, dan juga saya merasa berterima kasih dipertemukan kembali dengan orang tua kami, gitu kan? Karena saya sendiri nggak suka mulu di sini, kan? Artinya ada Mbak Pono, ada teman-teman ya dari Mas Win, dari Wonomulyo, gitu. Kemudian juga ada teman-teman Ledu gitu, yang sudah kami kenal sejak 2002 kita kenal itu. Nah, dan kebetulan juga tahun 2022 saya itu ditugaskan oleh Dinas Kebudayaan ya, Dinas Kebudayaan Magetan untuk membantu proses penyusunan naskah akademik gitu, yang berupa seperti ini, tulisan tentang Ledug dan Tongling gitu, maupun juga filmnya, 2 film tentang Tongling dan Ledug untuk keperluan pengakuan warisan budaya tak benda di kementerian. Ya mohon pengestunya aja dari semua warga di sini. Mudah-mudahan mungkin 2024 katanya akan diprosesnya tuh. Jadi mudah-mudahan itu bisa dicatatkan sehingga tadi perkara tentang paten atau apa saya kira akan selesai gitu. Artinya bahwa bicara Ledug maupun Tongling itu memang milik warga Magetan, bukan warga yang lain. Nah, bersama-sama Sudah dari iya, saya menemukan ada 3 kata kunci yang menurut saya malam ini menjadi sangat relevan kita bicarakan. Satu, tentang Ki Mageti. ya. Pasti mungkin kita semua sepakat di sini bahwa kalau kita bicara Ki Mageti itu adalah orang tua kita, ya, bahwa itu adalah leluhur kita. Entah itu misalkan laki-laki atau perempuan, tua atau muda, gitu kan, atau mungkin dengan latar belakang kepercayaan atau agama yang berbeda. Selama orang di Magetan pasti kita akan mengakui bahwa Ki Mageti adalah leluhur kita, ya. Sepakat tidak? Ya, sangat sepakat. Kedua, terkait dengan tadi kata kunci adalah tentang rukun, ya. Jadi selalu dari orang tua dulu mungkin sampai sekarang kita selalu didengung-dengungkan dengan kata rukun. Bukti malam ini adalah salah satu contoh bukti bagaimana kerukunan itu terbentuk, ya. Kita semua karena tadi ada leluhur kita yang dihadirkan, walaupun mungkin katakanlah hanya nama atau hanya ingatan kita atau memori kita, tapi kita bisa bertemu, dan karena kita merasa nggak dibeda-bedakan lagi, gitu kan? Semua sama, gitu, memiliki itu semua. Itulah kerukunan saya kira. Yang ketiga, ini yang menarik menurut saya adalah literasi. Ini sesuai dengan peran dari arsip dan perpustakaan yang mungkin selama ini kita mengartikan bahwa arsip itu adalah kumpulan dokumen-dokumen yang itu disimpan, yang kadang-kadang kalau sudah ditulis disimpan begitu saja. Demikian perpustakaan seolah sebuah tempat kunjungan kita melihat buku, ya. Malam ini kita bisa menyaksikan bagaimana ternyata informasi yang tersimpan itu masih ada di dalam kepala kita, di dalam tubuh kita. Malam ini dihadirkan wakil dari Ledug, Tongling dan Ledug. Bukankah beliau-beliau ini menyimpan pengetahuan-pengetahuan tersebut, menyimpan informasi itu? Jadi artinya informasi itu tidak disimpan, tapi secara nyata sebetulnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut informasi atau arsip aktif, ya, informasi aktif yang itu tidak lagi disimpan atau bahkan disembunyikan. Karena pada kenyataannya, apakah ada Ki Mageti itu banyak menyembunyikan sesuatu?
nggak mungkin terbentuk Magetan kalau banyak yang disembunyikan. Nggak mungkin Tongling akan hadir kalau banyak yang disembunyikan. Sama juga nggak mungkin Redup akan banyak kita kenal kalau disembunyikan. Artinya apa? Pengetahuan itu terbuka, harus bisa diakses oleh siapa. Nah, terkait dengan dua kesenian ini, saya menemukan, ya ini sharing aja yang ngapunten. Kalau mungkin pendapat saya keliru, monggo nanti bisa dilihat. Tapi ini hanya pemikiran saya ketika saya beberapa waktu ke belakang berguru, katakanlah itu, mencari informasi dari saudara-saudara di Wonomulyo maupun di Redup. Saya menangkap satu, ada isu terkait ekspresi seni. Tidak dipungkiri bahwa Tongling maupun Redup itu ada ekspresi seni. Itu adalah bagian dari kebutuhan kita, karena setiap manusia punya rasa seni, rasa keindahan. Apakah itu mau dituangkan dalam bahasa bunyi, musik, ataukah bahasa gerak, atau lakon, atau apapun, tapi itu ada keindahan. Tongling maupun Redup itu adalah bahasa keindahan, itu seni. Ya, yang kedua, ada hal yang serupa di dalam Tongling maupun Redup, itu perkara mengenai sosial, masalah orang per orang, masalah hubungan antar individu atau masyarakat. Ya. Tadi disebutkan bagaimana misalkan almarhum ya, Suwargi Mbah Jono, yang kebetulan sekarang masih ada sumber hidupnya, sahabat beliau gitu, teman seperjuangan beliau gitu, yang memahami mengenai ketika mereka itu tinggal katakanlah di sebuah dusun gitu, yang tadi waktu dicek oleh Mas Win, apakah saudara-saudara kita semua tahu tentang Wonomulyo gitu? Ternyata ada yang tahu, ada yang tidak ya kan? Itu sekarang, apalagi mungkin dulu gitu, bisa jadi tidak diketahui gitu. Tetapi yang menariknya adalah misalkan bagaimana ketika kumpulan-kumpulan orang yang ada di katakanlah wilayah Wonomulyo itu yang relatif terpencil ya. Kalau sekarang sih relatif udah bagus. Saya beberapa kali ke sana, jalan itu udah alhamdulillah gitu, nggak ada hambatan apa-apa. Bagaimana mereka menguatkan ikatan keguyuban rukun itu ya? Dengan cara misalkan ronda semula. Tapi di sisi lain ada pikiran yang jauh ke depan. Tidak sekedar hanya ronda malam, tapi berpikir mengenai bahwa ada hal di mana di situ muncul tinggal sekelompok orang, mungkin pasti dengan keinginan yang berbeda-beda, dengan harapan yang berbeda-beda, tapi bisa guyup. Muncullah juga di situ bagaimana tokoh-tokoh intelektual itu mencoba menghubungkan mitos, bisa mitos ya. Mohon maaf, mitos itu bukan dongeng ya. Bukan khayalan. Mitos itu adalah cara orang tua dulu kita mendidik kita dengan caranya. Jadi berbeda kalau kita mungkin belajar di kelas ya. Mitos itu seperti pembelajaran, tapi model dulu. Nah dalam konteks ini, bagaimana misalkan teman-teman Mbah Jono dan kawan-kawan menyusun mitos-mitos itu, Ki Ajar Wonokoso, termasuk tadi tokoh-tokoh tadi dihimpun gitu, supaya sama memaknai seperti kita di sini memaknai di Mageti gitu, bahwa kita punya sesuatu di sana. Bahkan misalkan bahwa itu ada hutan larangan ya, Jago Larangan. Yang kalau kita memahami mitos itu bukan sekedar nama Jago Larangan, tapi saya kira ada sesuatu memang yang betul-betul diprotek, dilindungi. Karena bayangkanlah misalkan kalau semua kota Magetan itu dikotakan semua, kita nggak akan menemukan sumber oksigen, kita nggak akan menemukan udara dingin, kan? Kita nggak menemukan sumber air bersih. Itu sebetulnya kalau kita bicara tema hari ini mutiara pendam, disitulah kita dapat belajar, gitu kan, bahwa ada hal-hal yang sebetulnya dimasukkan ke dalam kesenian, gitu kan. Sehingga misalkan kalau kita tadi berkunjung ke Wonomulyo, misalkan kita masih bisa melihat
bagaimana hutan itu masih lestari, bagaimana mereka begitu sangat menghormati kepada leluhur-leluhur tadi. Di belakang vihara ya, masih wonten petilasannya Ki Ajar Wonokoso, termasuk dengan ininya ya, apa murid-muridnya dulu misalkan itu. Dan kalau kita lihat juga misalkan bentuk arsitekturnya itu tidak mencerminkan sebetulnya budaya Jawa Islam ya. Karena ada model batu-batu yang bukan nisan seperti kalau kita di makam biasa ya. Dan itu adalah cara kita lama ya. Saya menemukan di beberapa pulau ada pola-pola suku bahkan seperti di Korea itu demikian ya. Makam itu kumpulan batu-batu, tumpukan batu-batu ya. Jadi ada jejak-jejak peradaban-peradaban lama yang tinggal di situ. Dan tujuannya adalah apa? Supaya kita semua mampu mengingat kembali kepada siapa diri kita ini. Nah, hal yang lain selain tadi unsur sosialnya adalah unsur ekologi. Oke, sebelum ke ekologi mungkin saya sempat bahas yang sosial di Ledug. Walaupun ini misalkan tadi dijelaskan bahwa kalau organik oleh masyarakat diciptakannya, sementara Ledug oleh pemerintah. Tapi kalau kita telusuri bagaimana kelahirannya, pesannya sama. Okay? Pemerintah saat itu yang terkait dengan DKS itu ya, termasuk dari kepala Bapeda kalau nggak salah aja, memahami bahwa Magetan itu ada dua katakanlah religi yang besar yang berlaku di masyarakat. Satu religiusitas Muslim, kaum Muslim. Satu lagi petani Jawa dengan kejawennya atau sering disebutkan adalah kepercayaan penghayat. Dua hal ini bukan berarti siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Tapi dua ini mewarisi satu praktek religi dan itu oleh negara kita diperbolehkan gitu kan. Nggak ada masalah, bahkan harus dirawat. Nah, muncullah ide dari pemerintah itu bagaimana supaya tidak terjadi polarisasi pemilahan gitu, bahwa satu agama lebih baik daripada agama yang lain gitu, tapi justru direkatkan melalui bahasa seni, bahasa Ledug gitu. Sehingga tadi yang satu dianggap mewakili budaya religius Islam, yang satunya mewakili religius Islam. Walaupun kalau kita terus mau telusuri apakah Bedug itu betul bawaan dari Islam dan hal ini Arab ya. Kita tidak menemukan jejak Bedug ya. Kalau musik membran sarabana iya ya. Tapi bentuk Bedug yang gendang dua muka itu justru budaya Asia. Kita masih bisa temu di Jepang maupun Cina gitu. Hanya masalahnya di kita di Indonesia itu dikembangkan lebih luas oleh komunitas Muslim, ya. Jadi sejak zaman dulu, ya, untuk penanda waktu sholat oleh komunitas ini digunakanlah Bedug, dan gitu kan. Nah, apa makna dari situ? Jadi sebetulnya kalau kita bicara budaya, nggak bisa bahwa kita menganggap budaya itu sesuatu yang sifatnya itu statis. Yang ditampilkan Ledug tadi maupun saudara kita Tongling tadi adalah bagian-bagian yang menunjukkan bahwa Tongling juga berkembang. Ledug juga sama berkembang. Karena antara Ledug 2002 dengan sekarang sepertinya agak berbeda ya, ada pengembangan-pengembangan. Demikian pula pada Tongling ya. Nah, sama kayak tadi kita memaknai Bedug, apakah itu pure Islam? Enggak juga. Jadi itu perkembangan kemudian. Nah, dalam hal ini apa yang bisa kita pelajari dari kedua jenis kesenian ini? Sepertinya ikatan sosial, seni sosial maupun religi, gitu kan? Itu seharusnya bisa menjadi satu kehidupan yang baca. Tapi baca itu bukan sekedar baca huruf, tapi baca diri kita, baca alam kita, baca lingkungan kita, baca Tongling, baca Ledug.
ke depan akan seperti apa. Oke, luar biasa, it's wonderful.